Kalau Deddy Mulyadi kan artinya dia menguasai juga di eksekutif. Iya. Karena dia pernah memimpin satu wilayah. Oh, jadi dia ini dong ya, apa namanya? Justru dia pengalaman. Selamat datang di channel Satrio Busido Library. Hari ini kita mau bicara yang tidak pernah ada habis-habisnya. Pembicaraan soal Capres 2024. Ya memang nggak ada habis-habisnya. Capres 2024 ini kalau kita bicarain dari banyak perspektif, bisa dilihat, bisa dikaji, bisa dianalisa, dan bisa diteliti oleh kita semua. Dan yang menarik saat ini adalah kita mau lihat dari sisi background Capres yang muncul hari ini. Tokoh lah ya, belum Capres ya. Tokoh ya. Tokoh yang mungkin. Mungkin. Mungkin lah Iya, sih. yang dominan tokoh-tokoh yang saat ini digadang-gadang jadi Capres itu rata-rata mereka lahir atau jabatannya hari ini itu mengambil kebijakan atau eksekutor gitu kan. Tapi kebijakan yang diambil juga belumlah mampu menyelesaikan persoalan negara kita, gitu kan. Jangan-jangan bukan dari eksekutif nih yang bisa memimpin negara ini, tapi ada dari yang legislatif. Jadi eksekutif versus legislatif. Iya, diadu ya. Kan? Ngadu. Diadu. Siapa yang paling berpikir untuk untuk perbaikan bangsa ini? Kan? Iya. Siapa yang paling mampu? Tapi memang kalau dilihat dari nama-nama yang beredar, nama-nama yang menghiasi dunia maya, nama-nama yang menghiasi pemberitaan, baik itu lembaga survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei politik maupun lembaga survei yang atau litbang media, memang rata-rata dari eksekutif. Ada seperti Prabowo misalkan, Menteri Pertahanan, kemudian ada Ganjar Pranowo, Gubernur, kemudian ada Anies Baswedan, Gubernur, ada Ridwan Kamil, Gubernur, Sandiaga Uno, Tri Risma Maharini, Menteri, gitu ya. Kemudian ya ada sih legislatif, ada ya, adalah. Seperti Puan Maharani ya kan. Legislatif dia. Ketua lembaga lagi. Ketua lembaga. Iya, terhormat ya. Iya, cuman problemnya ketika diperhadapkan pada realitas survei yang kita bilang itu atau ya tingkat elektabilitas kah atau popularitas kah. Artinya masih kalah dari yang kelompok gerbong eksekutif. Ya kan? Memang eksekutif itu memang selalu itu istimewa. Kita juga kalau naik kereta enak nyaman di eksekutif. Pesawat eksekutif. Ya kan? Karena mungkin nggak ada kelas legislatif. Iya, ini kelas ekonomi ya. Kelas ekonomi udah. Apa sama itu? Legislatif dan kelas ekonomi itu. Ya mirip-mirip lah. Karena urusannya massa. Tapi menarik memang kalau ya hal itu bisa terjadi ya. Kayak di Amerika rasaku sering begitu kan, dari anggota parlemen ini kan. Dari anggota parlemen naik jadi presiden, capres ya kan. Capres. Kalau di negara-negara maju di luar negeri sudah biasa saya lihat gitu ya. Iya, karena memang anggota legislatifnya itu, legislatornya itu atau anggota parlemennya itu memang lahir dari bawah. Dari bawah, punya masa yang real. Partai politik. Iya. Kemudian ya punya ideologi yang jelas kan, begitu-begitu kan. Yang kita lihat kayak kadang-kadang dari partai buruh misalkan dia ketua parlemennya atau ketua partai buruhnya dan duduk di parlemen karena begitu itu kan yang masuk dalam potensi itu. Tapi kenapa di republik kita ini jarang sekali begitu kan? Coba kita flashback lah. Siapa yang berbackground atau memiliki pengalaman cukup baik di parlemen yang bisa jadi presiden? Coba lihat, ingat-ingat. Gak ada kan? Gak ada, iya betul. Dari Soekarno, Soeharto. Kemudian Habibie, dia teknokrat kan Habibie, terus siapa lagi Gus Dur, Megawati, ke SBY, jatuh ke Jokowi kan nggak ada yang berbackground legislatif.
Artinya secara politik penguasaannya di legislatif itu nggak ada. Berbeda di negara-negara yang lain. Jadi mengarahkan kebijakan itu menurutku kalau yang di legislatif mestinya ya, karena dia lama menjadi wakil rakyat, mestinya dia lebih paham gitu. Artinya dia punya pengalaman panjang di dalam hal legislasi, dalam peraturan dan perundang-undangan kan. Jadi ketika dia didapuk menjadi eksekutif di presiden, justru dia punya pertimbangan lebih baik, ya kan? Lebih mapan lah dalam mengambil keputusan-keputusan. Nah itu nggak pernah terjadi di Indonesia. Kenapa itu? Itu kan masalah. Karena memang selalu yang dipaksakan karena siapa yang sudah berpengalaman di eksekutif. Justru lebih bagus lagi menurutku kalau dia sudah pernah di eksekutif, pernah di legislatif, terlepas lah soal tingkatannya bagaimana kan. Itu justru lebih oke lagi menurut saya itu. Nah, makanya ada tanda tanya kan di situ. Kenapa ya orang-orang yang berpengalaman di legislatif ini, atau kalau legislatif itu di Indonesia dianggap tak bisa dipercaya? Ya kan seiring banyaknya anggota-anggota dewan juga kan, oknum-oknum anggota dewan juga yang sering ditangkap-tangkapi kan, kasus OTT, kasus KPK. Walaupun berimbang juga. Menteri sebelumnya juga kena OTT juga, ditangkap juga. Nah artinya sorotan untuk menilai kinerja atau menilai kapasitas atau menilai kemampuan, kenapa yang selalu itu eksekutif sebagai ukurannya gitu. Padahal dia kan menjalankan aturan perundang-undangan kan, dan semua program-program yang dia susun harus berdasarkan pemahaman legislatif juga. Betul. Artinya kalau dia sudah punya pengalaman di legislatif dalam hal perencanaan anggaran juga, itu dia pasti punya pengalaman yang lebih baik lah ya, ketimbang yang hanya mengambil keputusan-keputusan di dalam tataran eksekutif aja gitu kan. Ya harus munculkan memang tokoh dari legislatif ini. Jadi 2024 ini bukan friksinya lagi antara kadrun tidak kadrun, Pancasilais tidak Pancasilais. Gitu. Ini memang kita di framing ya, Pancasilais, agama, terus kadal, dan satu lagi apa ya? Cebong dan kampret, cicak buaya. Sekali ini kita nih masuk dulu gerbong legislatif, ya kan? Gerbong eksekutif, ya kan? Yang mana nih pendukung eksekutif, yang mana nih pendukung legislatif, itu seru rasanya. Jadi akan muncul perdebatan gagasan. Bukan kayak sekarang lebih kepada personal, ya kan? Lebih kepada pembunuhan karakter. Jadi perdebatan yang muncul itu justru bukan perdebatan publik, bukan soal kepentingan publik. Yang perdebatan yang muncul itu justru masalah-masalah privat, masalah agama lah, ya kan? Ya masalah-masalah yang menurutku itu tidak masuk dalam pertimbangan untuk penyelesaian problem bangsa ini, kan? Mau agamanya apapun, kalau udah datang bencana alam tetap aja disapu kan. Kalau misalkan pengelolaan lingkungan yang nggak jelas, bencana alam memang nggak milih-milih agama. Nah iya, satu wilayah semua agama kena. Apa mungkin banjir itu cuma ngenain yang Islam doang, yang Kristen aman, atau sebaliknya? Kan enggak. Murkanya Tuhan itu kan bukan cuma satu agama kan. Sama siapa orang yang merusak lingkungan itu ya murka. Kena semua dampaknya ya. Nah ini maksudnya itu, dan kemungkinan situasi ini 2024 akan muncul kembali. Situasi ini akan muncul kembali. Kenapa saya bilang indikatornya apa? Yang paling sederhana itu ya munculnya sekarang kampanye-kampanye yang menyatakan bahwa ya, yang penting bukan si A gitu. Asal bukan A gitu. Kan ada kan begitu-begitu kan yang muncul kan, asal bukan A. Nah, artinya kalau ini misalkan hanya didasari oleh pernyataan-pernyataan asal bukan si A misalkan begitu, tanpa ada penjelasan, tanpa ada rasionalisasi kenapa bukan dia, kenapa yang lain lebih bagus, yaitu akhirnya nanti mengerucut itu pada problem atau konflik privat tadi, agama tadi. Nah, makanya ini mau kita tarik nih, kalau ada tokoh yang pas ini, ya udahlah antara legislatif sama eksekutif, lo yang berlatar belakang eksekutif nih, hadapan dulu nih. Wah, keren itu, ya kan? Bisa berkembang itu apanya. Dari legislatif ada tadi Puan Maharani, ada Deddy Mulyadi. Harusnya kalau Deddy Mulyadi kan artinya dia sedikit banyaknya dia menguasai juga di eksekutif. Karena dia pernah memimpin satu wilayah. Oh, jadi dia ini dong ya, apa namanya?
Justru dia pengalamannya, backgroundnya lebih lengkap. Walaupun Puan Maharani juga pernah jadi menteri di eksekutif, artinya kan dia tidak memimpin suatu wilayah atau mengelola satu anggaran untuk satu wilayah, kesejahteraan satu wilayah yang mungkin begitu kompleks problemnya. Dia pernah sebagai bupati. Kemudian dia sekarang di DPR RI. Nah, kalau misalkan dua-dua ini misalkan yang muncul dari background legislatif, artinya itu menarik karena orang kan akan lihat lu legislatif doang atau gimana kan gitu kan, pasti akan lihat. Nanti akan orang kan telusuri, wah ternyata pernah jadi bupati gitu. Dan apa yang dilakukan juga akan dilihat orang. Keputusannya sebagai bupati pun sangat populer gitu kan, sangat berdampak kepada masyarakat. Kang Deddy Mulyadi waktu dia memimpin di Purwakarta. Begitu juga saat ini ketika dia menjadi legislatif, menguasai dapilnya gitu kan. Persoalan di dapilnya dia kuasai, bahkan dia beberapa kali leading gitu kan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dapilnya. Itu keren memang, ketimbang cuman di posisi eksekutif aja gitu kan, nyaman lah, seperti ibaratnya kita naik pesawat eksekutif. Dilayani terus kan? Dilayani terus, tinggal minta panggil, "Oi, sini." Datang. Tapi lebih menarik lagi kalau perpaduan ini kan, tadi kan kita bilang nih, perwakilan dari legislatif, perwakilan dari eksekutif. Tapi kalau menarik lagi kalau paketnya itu begitu. Eksekutif sama legislatif. Wah, kalau Deddy Mulyadi kan legislatif. Nah, dia paket sama Puan Maharani misalkan. Terus Ganjar misalkan sama Anies Baswedan, Ridwan Kamil atau siapalah. Ini berarti legislatif vs eksekutif. Iya, eksekutif kan. Tapi lebih bagus, maksudku kalau ini muncul kan menarik kan. Artinya ada semacam dinamika baru dalam proses demokratisasi kita kan. Betul. Jadi perdebatannya pasti akan gagasan. Berarti ini Kang Deddy cocok sama Puan? Ya, soal cocok atau tidak. Kalau misalkan dari background kalau misalkan kelas legislatif sama kelas eksekutif, maksud saya itu salah satu gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau kita kan bicara lebih bagus. Kalau bicara lebih bagus lagi adalah eksekutif gabung sama legislatif. Misalkan Ganjar Pranowo, Deddy Mulyadi misalkan kan, sama-sama menguasai masalah, sama-sama pernah di legislatif, sama-sama pernah di eksekutif kan gitu kan. Walaupun tingkatannya beda gitu kan. Anies Baswedan, Puan Maharani. Anies Baswedan, Puan Maharani, ya kan? Bisa nggak tuh? Ya bisa aja. Orang PDIP kan partai dia sendiri, dia yang berhak mencalonkan karena dia kuota, dia mau sama siapa aja bisa kan? Enaknya sih kalau untuk menyelesaikan persoalan bangsa, berarti paketnya adalah eksekutif legislatif. Eksekutif legislatif, ya. Tinggal dicari deh. Kalau legislatifnya udah ada 2. Iya kan? 2. Eksekutifnya banyak. Jadi yang setuju, teman-teman yang setuju dengan pembicaraan kita bahwa paket ke depan itu adalah harus eksekutif legislatif atau sebaliknya. Intinya gabungan antara yang berpengalaman di eksekutif dan berpengalaman di legislatif, atau yang backgroundnya eksekutif dan backgroundnya legislatif. Mungkin sederhananya yang backgroundnya pemimpin daerah seperti gubernur, atau misalnya wali kota atau misalnya menteri, dipaketkan dengan yang backgroundnya sebagai anggota DPR. Gitu. Yang legislatifnya. Silakan tinggalkan komen kawan-kawan di bawah ini, kira-kira setuju yang mana dan kira-kira paketnya yang mana untuk Pilpres 2024. Dan jangan lupa buat teman-teman tetap di subscribe di channel kami, channel Satrio Busidro Library. Kita juga saat ini atau hari ini kita live IG dan juga live Facebook. Teman-teman yang mau hadir di sini untuk podcast, silahkan hubungi atau silahkan tinggalkan pesan di akun YouTube kami. Itu dulu Bang ya? Iyalah. Pokoknya kelas eksekutif sama kelas legislatif nih. Topiknya kali ini. Iya. Kalau eksekutif legislatif itu berjalan bersama, kita sampai tujuan tuh aman. Mantap itu. Tentram, damai. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Salam. Yes.